Hai, ini video yang lahir dari banyak komennya kakak-kakak juga di luar sana, entah di TikTok, di channel aku, banyak hal, banyak tempat ya. But it's okay, ya. Dimana sering banget mention gitu ya, problem, masalah dalam percintaan, terutama gagal di dalam percintaan. Jadi kakak-kakak ini sharing, kenapa kak ya aku selalu gagal dalam percintaan atau misalnya karir. Cuman kita difokusnya untuk percintaan di sini. Sebelum kita menganggap itu sebagai kegagalan, kita harus melihat dari sisi yang lain. Bukan tentang harus selalu positif, bukan. Kita belajar untuk memahami energi. Energi itu ya selalu duality. Duality itu artinya selalu ada dua sisi, hitam putih ya, gelap terang. Seperti hukum ya energi kekekalan, Newton juga nyatakan apapun dalam hidup itu energi apapun itu selalu mempunyai dua sisi di dalamnya. Di saat kita melihat sesuatu yang positif, satunya kita akan ngerasa itu hal yang negatif. Itu sudah hukum alam, kayak sistemnya kayak gitu. Kalau kita berhasil dan orang lain ada yang gagal, ya berarti dia gagal. Yes, itu ya. Tapi ada satu hal yang gak kita pahami atau gak kita mengerti dalam hidup. Ternyata dalam kehidupan, peran dalam hidup itu gak ada yang benar-benar berhasil dan gak ada yang benar-benar gagal. Maksudnya adalah keberhasilan adalah salah satu tanda memang kita melakukan hal yang tepat, oke. Tapi apakah kegagalan adalah benar-benar sesuatu yang gagal? No, kegagalan hanya memberitahu kamu kalau kamu berusaha dan menaruh tempat kamu entah di tempat yang salah atau kamu berharap di orang yang salah. Jadi yang harus ditanyakan bukan kenapa aku selalu gagal, tapi pertanyakan ke dalam diri kita sendiri, ke kitanya, kenapa kita selalu menarik energi orang yang akan membuat kita gagal bersama dengan dia. Artinya secara energi kita attract, ingat ya, kita itu akan menarik seseorang yang sama energinya dengan kita. Jadi kalau kita menarik energi orang yang nyakitin, ngecewain, berarti tidak sadar kita pun sering nyakitin dan ngecewain diri kita sendiri, dan akhirnya kita menarik orang yang sama, orang lain tapi datang ke hidup kita dan menyakiti diri kita sendiri. Karena kita udah nyakitin diri kita sendiri, dia datang lagi dan akhirnya nyakitin dan akhirnya gagal. Terus kita berharap ada perubahan besar dan kita merasa ini kenapa? Salahnya siapa? Kenapa dia kayak gitu? No. Yang ada yang menjadi problem adalah diri kita. Berarti secara energi kita belum siap. Ya, kita belum mengerti diri kita sendiri. Ya, kita belum paham apa yang benar-benar kita mau, kita inginkan dalam hidup. Ya, ingat, jodoh adalah cerminan. Oke, dan ini juga bisa pertanda kemungkinan besar jodohnya memang di waktu yang nggak mudah, terus perlu ada jalan lain yang harus kita jalani. That's okay. Itu bukan kegagalan. Stop bilang gagal. Kenapa? Kalau kita terus bilang gagal, ya nggak akan ada habisnya. Kalau gagal, udah, kegagalannya cukup sekarang, hari ini, besok coba lagi. Jangan dianggap kegagalan yang kemarin, anggap aja itu pembelajaran dalam hidup. Ya, kalau kegagalan sekali dalam hidup terus kita ingat seumur hidup, secara nggak langsung kita juga akan menarik kegagalan lagi dan lagi. Tapi kita bingung, kok kenapa kayak gitu ya? Padahal kita secara nggak sadar energi kita menarik ketidakberuntungan dan energi yang gagal itu tadi. Tapi gimana kak dengan orang yang gak baik, terus toksik, tapi dia bisa menarik energi yang baik atau berpasangan dengan orang yang baik? Ya, it's out of our control. Itu di luar kontrolnya kita, dan kemungkinan besar memang mereka punya jalan dan takdirnya untuk bersama. Mereka harus menjalani karma bersama sebagai pasangan. Oke. Ada orang yang perjalanannya lebih cepat, ada orang yang perjalanannya lebih lambat. That's okay. Ya. Gak ada yang benar-benar gagal, gak ada yang benar-benar salah dalam hidup ini.
Semua dari kita itu belajar, ya. Kalau kita terus ngerasa kitanya gagal, ya, terus kita ngerasa kitanya terus berjuang sendirian, harus berjuang dalam suatu hubungan, berarti kita memang menarik orang yang gak bisa melihat energinya kita. Itulah kenapa jika kita ingin mengubah orang yang tertarik dengan kita, atau kita mengubah orang yang energinya kita tarik ke dalam hidup kita, justru kita harus merubah diri kita sendiri, bukan mengubah orang lain. Ubahlah diri kita, cara pandang kita tentang cinta, kasih sayang, komitmen, lalu ubahlah cara pandang kita ngelihat hubungan, ngelihat lawan jenis, ngelihat value diri kita. Aku bisa bilang kalau misalnya apa yang menjadi tipe aku atau harapan aku saat aku sekolah dan sekarang itu jauh-jauh berbeda. Dan aku bisa bilang kalau aku masih stuck dengan perjalanan atau harapan dan tipe yang aku harapkan dalam cinta di masa lalu masih bertahan sampai sekarang, mungkin aku nggak akan ada di sini, aku nggak akan sharing sama kakak-kakak di luar sana. Mungkin aku masih terjebak di hubungan aku yang sebelumnya, dimana aku bertahan tapi aku nggak tahu siapa diri aku, apa yang benar-benar aku mau, aku inginkan. Dan aku bisa bilang sekarang orang yang bersama dengan aku tuh jauh-jauh berbeda. Dia happy, dia bahagia karena aku happy, bahagia dengan diri aku sendiri. Jadi biarpun aku sibuk sendiri, kerjaan aku sendiri, dia happy ya, karena energi aku udah nyaman, enjoy dengan diri aku loh orangnya sibuk dengan dunia aku, kerjaan aku sendiri, dia nggak masalah ya, karena secara tidak sadar aku menarik orang yang bisa menghargai diri aku sendiri saat aku menghargai diri aku, dan tidak mencoba menyakiti diri aku dengan ekspektasi berlebihan. Ya, aku pengen hubungan itu yang real, apa adanya gitu, dan aku nggak mau saat berhubungan dengan seseorang aku harus berubah hanya demi orang itu. Aku tetap jadi diri aku apa adanya, mau apapun yang terjadi ya, karena untuk sampai di posisi ini jadi orang yang kakak tonton di sini ini nggak mudah gitu. Dan ya secara nggak sadar aku nggak pernah tertarik juga dengan orang yang seperti itu tadi, orang yang maksudnya adalah dia mencoba mengubah aku. Tapi dulu aku selalu menarik orang yang ibaratnya dia nggak suka aku, jadi dia berusaha mengubah aku harus menjadi seperti yang dia mau. Tapi sekarang apa adanya aku seperti ini, kerjaan aku, karir aku, hidup aku ya, it's okay bagi dia. That's it ya. Secara tidak sadar kita akan menarik orang yang sama dengan gimana kita menilai diri kita. That's it. Jadi kegagalan berbentuk dari energi kita sendiri. Itulah kenapa kalau kita tertarik dengan seseorang terus tiba-tiba dia ghosting atau gimana pun, ya kemungkinan besar karena kitanya belum siap. Kita hanya butuh cinta, kasih sayang dari dia. Coba kalau ditanyakan ke diri sendiri apa itu cinta, nggak tahu. Lalu tiba-tiba orang pergi menjauh, ghosting, kita bingung, kita nyalahkan dia ataupun keadaan. Karena apa? Kita menarik orang yang juga masih nggak jelas dengan diri dia sendiri. Kakak berharap cinta dari dia berharap cinta dari kakak, dan dia nggak nemukan cinta itu dalam diri kakak, ya akhirnya dia pergi, dia ghosting. That's the logic of the energy. Itu logika energi. Kita kan mencari cinta di dalam diri seseorang, tapi kita lupa apakah cinta itu ada dalam diri orang tersebut ya, dan ada dalam diri kita, karena dia juga mencari hal yang sama. So kalau kita ingin cinta yang berhasil, berikanlah cinta juga terhadap diri sendiri yang cukup, menerima diri apa adanya, tidak menilai diri secara buruk, menerima masa lalu kita seperti apapun, dan gimana diri kita sekarang itu yang terbaik. Tanpa fokus kita mencari orang lain menerima kita, tapi terimalah diri kita yang utama. Dan setelah begitu, orang yang datang ke dalam hidup kita energetically dan align dengan energi kita, dia akan nyatu dengan energi kita, dia juga ngikut menerima kita apa adanya, happy, bahagia dengan
apapun kita jalan dalam hidup, karena kita udah secure, kita aman dengan diri kita sendiri. Ya, dengan adanya dia dalam hidup, bukan mengubah hidup kita, tapi melengkapi hidupnya kita. Adanya dia justru membuat kita jauh lebih baik. Tapi tanpa dia atau tanpa pasangan, misalnya masih single, kita tetap oke, baik-baik aja. Tapi kalau sama dia kita stres, kita nggak jauh lebih baik, kita hanya ngulang karma dan pola yang sama, ya berarti kita terjebak di masa lalu gitu. Energi salah satu seseorang yang benar-benar melepaskan karma, ninggalin masa lalunya dia, ya. Salah satu artis yang itu adalah seperti aku bilang, Selena Gomez. Dia benar-benar keluar dari zona nyamannya, dia membuka hati untuk siapapun orang yang benar-benar bisa menghargai dia, mencintai dia saat dia benar-benar mencintai diri dia. Ya. Jadi pasangannya yang sekarang adalah refleksi daripada diri dia yang udah menghargai diri dia dan menerima masa lalunya. Bayangkan laki-lakinya menerima masa lalu yang ibaratnya masa lalunya akan terus bisa menghantui seumur hidup. Tapi karena Selena udah menerima, salah satu contohnya, ya pasangannya oke, bahagia. As long as you are happy dan kamu di samping aku, that's okay, I don't mind gitu ya. Aku gak masalah tentang hal tersebut sih, karena jika kamunya, kakaknya udah menerima diri kakak apa adanya, enjoy ya. Pasangan kita gak akan juga pernah menilai kita dengan gimana-gimana, karena gimana kitanya menilai diri kita sendirilah yang akan menjadi tolak ukur pasangan kita menilai diri kita. Jadi kegagalan itu pertanda, bukan benar-benar suatu kegagalan, tapi pertanda justru cara pandang kita yang harus berubah kalau ingin berumah cinta ya kemudian ke depannya itu jauh lebih baik. Ya seperti kita dengar, kalau kita nggak bisa mengubah orang lain, tapi yang bisa kita rubah diri kita sendiri. That's it, that's true. Ya, mau stuck seperti di masa lalu, ya udah tinggal di masa lalu, ibaratnya nggak pernah berubah gitu-gitu aja. Tapi bertahan dalam masa lalu, kesakitan, kekecewaan hanya akan nyakitin kita lebih dalam. Jadi kayak kita udah menggali kuburan kita sendiri, terus kita masuk dalam kuburan itu, kita ngerasa kitanya udah mati aja, nggak ada, kita kayak udah nggak tahu dengan diri kita, tapi sebenarnya kita masih hidup. Nah, that's it. Maukah menjadi seseorang yang hidup setiap hari tapi terasa mati di dalam? Siapa yang mau? Menyakitkan toh. Dimana bisa lihat di luar sana banyak orang, terutama nowadays ya, banyak orang yang hidup tapi apakah jiwa dia benar-benar hidup? No. Mereka hidup hanya untuk kerja, makan, tapi selebihnya apakah mereka tahu hidup mereka? Tujuan hidup mereka? No. That's the living zombie. Itu zombie yang hidup, nggak punya rasa, nggak punya hati, nggak punya empati, just sekadar hidup. Dan kita yang masuki spiritualitas diberikan kesempatan untuk berpikir sampai ke arah sana, untuk tidak menjadi living zombie yang ibaratnya hanya ngikutin tren, ngikutin hidup yang harus gini gitu, tapi real happiness di dalam dirinya udah ditemukan belum tentu toh sih. So aku harap membantu. Jika ingin konseling personal reading, cek aja link WA aku. Yes, see you in the next video. Bye bye.